Surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah, surat yang ke-9, satu-satunya surat dalam Al-Quran yang di dalam mushaf atau di dalam kitab yang kita miliki tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita semuanya, wabil khusus pada Ustadz Tony Sanwani. Jemaah sekalian, kita sekarang membahas surat At-Taubah ini. Kita sampaikan surat At-Taubah ini adalah turun sekitar tahun 9 Hijriah, yaitu di sekitaran Perang Tabuk. Jadi Perang Tabuk ini adalah perang Nabi sudah jauh dari kota Madinah, karena Islam sudah berkembang dan sudah berhadapan-hadapan langsung dengan perbatasan Romawi pada saat itu, Bizantium. Kemudian di sebelum, sedang, dan setelah Perang Tabuk, inilah diperkirakan ayat-ayat surat At-Taubah turun. Kalau para ahli tafsir mengatakan bahwa surat At-Taubah 129 ayat itu Madaniyah. Tetapi diperkirakan ada 2 ayat yang bersifat Makkiyah, yaitu ayat 128 dan 129, yaitu 2 ayat terakhir. Jadi 2 ayat terakhir menurut sebagian ahli tafsir adalah turun di Mekah, sedangkan yang lainnya 1 sampai 127 turun di Madinah, yaitu sekitaran tahun 9 Hijriah, ataukah seputar Perang Tabuk. Kata seputar artinya kurang lebih sebelum, sedang, dan setelah Perang Tabuk. Dan Perang Tabuk terjadi pada tahun 9 Hijriah. Dan kita tahu bahwa Nabi kita di Madinah hanya 10 tahun saja. Setelah itu beliau meninggalkan dunia selama-lamanya. Jadi surat At-Taubah surat ke-9, nanti tahun depannya adalah surat Al-Maidah. Jadi surat At-Taubah adalah surat yang ke-9, kemudian tahun depannya surat Al-Maidah surat terakhir. Nah, jemaah sekalian berbahagia, di dalam surat At-Taubah ini berbicara, di dalamnya nanti kita tahu bahwa ini adalah Haji Akbar. Menurut riwayat, jadi kita lihat dulu apa namanya. Kita dulu lihat yang namanya Tabuk. Jadi kalau Bapak Ibu lihat apa namanya peta ini, ya Saudi, ya, perbatasan ini yang saya pakai ini perbatasan. Ya. Kemudian ini adalah Madinah, ini adalah Tabuk. Ya. Jadi ada apa namanya, ada Tabuk di sana. Ya, Tabuk itu tempat ini sudah berbatasan dengan Yordania. Jadi kalau kita tunjukkan tunjukkan ini Tabuk, kemudian ini adalah Madinah. Ya. Jadi Tabuk dan Madinah, ya, ada di sekitaran situ. Ya, jadi ini ya Tabuk dan Madinah. Jadi ini adalah perbatasan Yordania. Ini sudah masuk Mesir ini. Mesir, jadi sekitar sini nih. Pada saat itu wilayah-wilayah ini masih masuk ke dalam wilayah Bizantium. Ya, oleh sebab itulah sampai di sini adalah berdekatan dengan daerah Bizantium. Ya. Itu hanya sekedar sekedar informasi tentang Tabuk dan Madinah. Jadi ini jarak. Ini kalau di aslinya kan jauh ini Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini adalah sudah dekat dengan masuk Yordania. Jadi ke arah Syria, ke arah Mediterranean. Ini Mediterranean kemarin. Ini Beirut yang kemarin meledak. Ini Beirut, Tabuk, kemudian Madinah. Selama ini Nabi berperang sekitar Madinah. Kita tahu Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, surat At-Taubah ini berkenaan dengan Mekah juga. Tetapi peristiwanya setelah Tabuk. Jadi setelah Perang Tabuk, kemudian Nabi mengirim jemaah haji ke Mekah. Ya, yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Terus kemudian disusul. Jadi ada yang mengatakan bahwa Amirul Hajj pada saat itu adalah Abu Bakar. Lalu kemudian dalam perjalanan Abu Bakar menuju ke Mekah, lalu kemudian turun beberapa lagi
surat daripada Al-Maidah, terutama permulaannya. Lalu kemudian Nabi menugaskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah untuk menyusul ke Mekah. Jadi untuk menyusul ke Mekah sehingga nantinya kita mulai nanti surat At-Taubah dengan pengumuman dari Allah. Pengumuman ini perlu kita sampaikan karena nanti akan menjadi pembahasan kenapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Madinah ini ke Mekah. Jadi tentu ini saja Madinah ke Mekah di sini di peta ini kan jaraknya kurang lebih 700-an kilo. Jadi Ibu bisa bayangkan, Bapak bisa bayangkan kalau dari Madinah ke Tabuk tentu lebih jauh lagi. Diperkirakan pada saat itu perjalanan kurang lebih 1 bulan pulang pergi untuk menuju Tabuk. Ya. Nah, setelah Nabi balik ke sini musim haji, ya kemudian Haji Akbar nanti, kemudian Nabi tidak ikut, lalu kemudian mengutus Sayyidina Abu Bakar sebagai Amirul Hajj menuju ke Mekah. Lalu kemudian di Mekah, setelah perjalanan ke Mekah, kemudian ada surat di surat Al-Maidah, di surat At-Taubah turun lagi, lalu kemudian menyusulkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengikut ke Mekah. Nah, sehingga kemudian Sayyidina Ali lah atau Imam Ali lah yang kemudian mengumumkan nanti isi pengumuman di dalam surat At-Taubah di Mekah. Dan kita tahu itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriah musim haji, dan musim haji berikutnya adalah haji terakhir dan Nabi hadir, namanya Haji Wada. Jadi berikutnya nanti tahun ke-10 Hijriah ada Haji Wada, haji terakhir. Jadi ini adalah haji terakhir sebelum Haji Wada kalau peristiwa yang kita bicarakan ini. Ya, dan tahun ke-9 juga adalah haji pertama setelah sebelumnya Futu Mekah. Jadi sebelumnya tahun 8 Hijriah terjadi Fathul Makkah. Jadi terjadi Fathul Makkah namanya. Futu Mekah. Futu Mekah itu adalah ketika Nabi masuk kembali ke Mekah dan tidak ada perlawanan. Sedangkan sebelumnya, 1 atau 2 tahun sebelumnya, ada namanya Nabi juga datang berumroh ke sini bersama dengan 1.500 sahabatnya, dan kemudian dihadang masuk, dihalangi, tidak boleh masuk. Akhirlah perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah, berikutnya kemudian peristiwa penyampaian pengumuman surat At-Taubah setelah perang Tabuk. Lalu kemudian berikutnya lagi adalah Haji Wada. Nah, itu kurang lebih background surat At-Taubah yang kita bicarakan pada malam hari ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk di sini. Bapak Ibu perhatikan di sini surat At-Taubah tidak ada bismillahnya. Ya, kalau yang lain-lain ini pasti ada bismillahnya. Kalau misalnya kita mulai dari surat Al-Anfal misalnya, ini surat Al-Anfal sebelumnya. Ya. Ini ada bismillahnya. Ya. Kita lihat lagi surat Yunus, ya setelahnya. Ya, ini ada lagi bismillahnya ini. Surat Yunus ada bismillahnya. Jadi semuanya. Surat Al-Baqarah juga ataukah surat Surat Al-Baqarah juga ya. Ini juga ada bismillahnya. Jadi setelah surat Al-Baqarah tulisannya ini ada bismillahirrahmanirrahim baru masuk alif lam mim. Begitu seterusnya. Ya, surat Ali Imran juga ya ada bismillahnya. Tapi begitu masuk di surat ke-9, ya surat ke-9 ini, ya, surat ke-9 At-Taubah, kita lihat tidak ada ini. Surat At-Taubah tidak ada bismillahnya di sini. Ya. Seperti dikatakan tadi Ustadz Danis Anwani, tidak ada bismillahnya. Nah, pertanyaannya kenapa tidak ada bismillahnya? Nah, inilah pertanyaan yang akan kita akan kita bahas sedikit sebelum kita lanjut. Nah, jemaah sekalian, untuk menjawab kenapa tidak ada bismillahnya di sini, kita bahas dulu sedikit tentang apa itu bismillah sebetulnya. Ya. Bismillah itu fungsinya apa? Ya. Bismillah itu fungsinya apa? Ya, kita ambil dulu catatan. Ya. Bismillah itu apa fungsinya? Ya, kita akan catat di sini. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan tulisan ini ya. Bismillahi ya. Rahmani Rahim. Ya. Jadi ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita kasih harakat biar kelihatan ini Bismillahirrahmanirrahim.
Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan ya Mas, berbahagia kalau perhatikan ayat ini, ya. Jadi yang ini, yang Ar-Rahman Ar-Rahim, ini hanyalah sifat. Ya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim sifat yang melekat kepada Allah. Jadi Allah itu pengasih penyayang. Seperti contohnya kita katakan guru baru tinggi. Itu baru tinggi adalah sifat yang melekat pada guru. Nah, ini Allah, kemudian ada sifat yang melekatkan padanya. Itu dengan di sini disebut dengan pengasih penyayang. Jadi kita anggap ini bagian dari Allah. Jadi ini adalah bagian dari Allah. Jadi kita anggap ini adalah satu makna, Allah yang pengasih dan penyayang. Kemudian di sini ada ba. Perhatikan ya Mas sekalian, ada ba di sini. Ada ba. Jadi perhatikan ini huruf ba. Kemudian ada ismun. Ya, ada ismun di situ. Ya, ada ismun. Jadi kita lihat di sini ada 3. Ba, bi, ismun. Ini ada alif sebetulnya dihilangkan di sini. Ya. Jadi kalau aslinya ada alif di sini. Ya. Ada ismi di sini. Ya. Bi ismi dihilangkan. Saya tulis hitam karena dihilangkan. Jadi bi ismi dengan nama Allah. Jadi kalau kita terjemahkan dengan nama Allah. Dengan nama. Ya. Nah, dengan nama Allah ini Bapak sekalian bukan kalimat. Karena dimulai dengan kata dengan, ya. Dimulai dengan kata dengan, dengan. Karena dimulai dengan kata dengan, ya tidak bisa disebut sebagai sebagai kalimat, ya. Dengan nama, contoh misalnya dengan mobil baru, ya, atau dengan sepatu hitam, dengan sepatu kets. Nah, itu kan bukan kalimat. Nanti disebut kalimat kalau ada di depannya. Karena ini hanyalah merupakan anak kalimat saja. Ya, ini hanya adalah merupakan keterangan tentang alat. Ya, dengan bersama siapa. Contohnya saya menggalah mangga dengan bambu. Nah, dengan bambu itu kan keterangan saja. Jadi sebetulnya fungsi di sana kalimat utamanya menggalah mangga. Saya menggalah mangga. Nah, cuma untuk menjelaskan alatnya dengan bambu. Ya. Menggalah mangga dengan bambu. Ya. Pergi ke kantor dengan naik mobil. Nah, itu adalah intinya di sana pergi ke kantor. Ya. Dengan naik mobil menjadi tidak ketahuan maknanya kalau tidak ada subjek di depannya. Tidak ada subjek predikat di depannya. Misalnya Bapak yang mengatakan dengan naik mobil, itu kan bingung, ini apa dengan naik mobil? Nanti jelas kalau kita katakan, saya ke pasar dengan naik mobil, saya pulang kampung dengan naik mobil. Nah, itu baru ketahuan. Nah, begitu juga dengan di sini, dengan nama Allah. Jadi dengan nama Allah, kata dengan di sini hanya menunjukkan ada hubungan. Jadi dengan di sini menunjukkan adanya hubungan dengan sesuatu sebelumnya. Ya, jadi ini adalah kata dengan menghubungkan Allah dengan sebelumnya. Ya, contohnya saya mandi dengan nama Allah, itu baru kena. Jadi mandinya kita itu dengan nama Allah. Jadi mandinya. Jadi artinya kebersamaan, kita melakukan apa saja dengan Allah. Nah, tetapi jemaah sekalian berbahagia, kata kuncinya di sini adalah pada dengan, yaitu bi. Jadi kata kuncinya di sini adalah pada kata dengan, ya, yaitu pada kata bi, ya, kata dengan ini. Ya, jadi kata kuncinya adalah pada kata dengan. Ya. Sama dengan di sini bi, sini adalah dengan. Ya, jadi dengan terjemahannya adalah ya, ini adalah dengan. Bi artinya dengan. Jadi bersama nama Allah dengan. Nah, sekarang jemaah sekalian berbahagia, berarti artinya penggunaan kata bi atau dengan menunjukkan kebersamaan, keberwilayahan kita kepada Allah. Jadi kita bersama, kita mengikatkan diri
kita mengikatkan diri kita secara lahir batin kita kepada Allah. Jadi pada saat kita mengucapkan kata dengan, maka kata kuncinya adalah dengan. Kalau tidak ada bi-nya, tidak ada dengannya, maka tidak ada relasi. Ya. Jadi kalau misalnya kita bikin dua unsur di sini, ya kita bikin dua unsur di sini, ya. Kita bikin dua unsur di sini, yang satunya kecil. Nah, kalau kita lihat bikin dua unsur ini, ya ini adalah ya kita bikin kecil di sini bukan Allah kecil, tetapi tunggal, Allah itu tunggal, sedangkan kita di sini adalah banyak, manusia itu banyak. Lalu kemudian di sini kita sebut dengan Allah. Ya. Sini adalah manusia. Manusia ini banyak, miliaran sekarang. Nah maka kemudian dengan itu fungsinya adalah semacam jembatan. Jadi di sini semacam jembatan di sini. Ya. Jadi ini adalah jembatan ke sini. Di sinilah letaknya bi, ya. Bi. Atau tadi dengan. Ya. Jadi bi dengan, ya di sini posisinya menyambungkan, ibarat jembatan. Jadi kita anggap ini semacam jembatan ke sini, ya, menghubungkan. Jadi artinya kalau tidak ada bi, jadi kalau tidak ada bi berarti tidak ada hubungan. Ya. Kalau tidak ada bi berarti tidak ada juga hubungan. Ya. Jadi bi-nya inilah yang menunjukkan keberhubungan manusia dengan Allah. Jadi ulangi lagi, dengan ba inilah yang menunjukkan adanya hubungan manusia dengan Allah. Tanpa ba, tanpa bi ini, maka kemudian manusia memisahkan dirinya dari Allah. Ingat, manusia memisahkan dirinya dari Allah. Tanpa ba, manusia berlepas diri dari Allah. Ya. Bolehkah kita berlepas diri dari Allah? Jawabannya tidak boleh. Kecuali. Jadi, bolehkah kita berlepas diri dari Allah? Tidak boleh. Kecuali. Apa kecualinya? Kecuali kalau Allah juga berlepas diri daripada sesuatu itu. Jadi kita boleh berlepas diri dari sesuatu kalau Allah juga berlepas diri dari sesuatu itu. Kenapa kita tidak boleh berlepas diri dari sesuatu? Karena segala sesuatu itu adalah tajalliyat Allah. Segala sesuatu itu adalah merupakan jelmaan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu adalah merupakan makhluknya, ciptaannya. Segala sesuatu itu adalah mawjud yang diwujudkan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu adalah bayangan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu adalah merupakan berkas-berkas cahaya yang memancar dari pusat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh melepaskan diri dengan segala sesuatu karena kita adalah bagian tak terpisahkan dari segala sesuatu kecuali kalau Allah juga berlepas diri dengan sesuatu itu. Pada saat Allah berlepas diri dengan sesuatu itu, maka kita juga harus berlepas diri. Maka bagaimana caranya berlepas diri? Ketika pada saat itu kita tidak boleh mengucapkan bismillah. Coba kita lihat kembali ke sini. Ya. Nah ini permulaannya adalah bara'ah. Jadi tadi kalau menyambungkan diri namanya berwala. Jadi kalau namanya menyambungkan diri, ya. Jadi kalau menyambungkan diri, kalau ini ke sini, ya. Ini namanya wala. Sedangkan apabila memutuskan diri, ya, apabila Allah memutuskan diri dari sesuatu, ya, jadi Allah memutuskan diri dari sesuatu, Allah memutuskan diri dari sesuatu, sesuatu itu termasuk bisa manusia, ya, maka kita kasih tanda silang di sini karena berlepas diri, maka berlepas diri itu namanya adalah bara'ah. Bara'ah. Ya. Jadi ada wala, wilayah, ada bara'ah. Jadi ada, ya, jadi ini ada wala, ada bara. Wala, walayah, kita sudah bahas di surat Al-Anfal, ingat surat Al-Anfal, al-walayah min walayatihim, ada wala, kemudian ada bara. Jadi wala artinya masuk, bara artinya berlepas diri. Ya. Jadi seperti kalau kita baca Al-Fatihah, itu ada wala, ada bara. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim, itu namanya wala. Gairil, bukan. Nah, itu adalah bara namanya. Jadi kita berwala kepada orang-orang yang
Allah SWT berikan nikmat kepadanya dan kita berbaroah, berlepas diri dari orang-orang yang dimurkai dan sesat. Nah, begitu ya di sini. Ya, segala sesuatu harus sambung dengan Allah. Kecuali kalau Allah memutuskan dirinya dengan sesuatu, ketika Allah berbaroah dengan sesuatu, maka kita juga wajib berbaroah dengan sesuatu itu. Ya. Nah, maka kita lihat permulaannya ayat ini adalah baroah. Perhatikan Mas sekalian. Jadi permulaannya ayat ini adalah baroah. Ya. Jadi permulaannya ayat itu adalah baroah. Ya. Ini baroah. Jadi sama tadi pembahasan kita. Ya. Jadi ingat di sini baroah. Ya. Jadi ini adalah baroah. Ya. Baroah artinya berlepas diri. Jadi Allah sendiri berlepas diri dari sesuatu itu. Ya. Jadi Allah berlepas diri dari sesuatu itu. Ya. Karena Allah berlepas diri dari sana, maka kemudian kita juga harus berlepas diri dari sesuatu itu. Ya. Baroah, ya, berlepas diri. Karena Allah berlepas diri, kita harus berlepas diri. Jadi bara'atun minallah wa rasulih. Berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Perhatikan Mas sekalian. Bara'atun minallahi wa rasulih. Ya. Jadi ada kata bara'atun minallahi wa rasulih. Bara'atun minallahi wa rasulih. Berlepas diri dari Allah. Ini ada dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dimulai dengan berlepas diri dari Allah, bagaimana mungkin kita mulai dengan basmalah di sini? Tidak nyambung. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mulai dengan di sini kata Bismillah, ya, Bismillah, maka itu tidak nyambung ceritanya, ya, ataukah logikanya tidak nyambung, ya. Bismillah di sini, ya. Jadi kalau dimulai dengan Bismillah di sini, nah sementara di sini kan baro'ab, tadi menyambung, wala. Jadi wala dan bara itu tidak bisa ketemu. Ya, oleh sebab itulah karena di sini adalah baro'ah, tidak boleh di sini ada karena ini adalah wala. Ya, ini adalah berwilayah, berwala kepada Allah melalui namanya. Maka oleh sebab itulah di dalam surat At-Taubah tidak dimulai dengan bismillah. Jadi itu penjelasannya. Terus kemudian ada juga pendapat tapi menurut hemat kita kurang agak lemah mengatakan bahwa surat At-Taubah tidak ada basmalahnya karena bersambung dari surat Al-Anfal. Ya. Kalau itu bersambung ceritanya, tapi kan suratnya berbeda. Ya. Kalau itu misalnya dikatakan kenapa tidak ada bismillahnya di sini karena bicara tentang perang. Surat Al-Anfal juga sebelumnya kita lihat bicara dengan perang. Ada juga bismillahnya. Jadi surat Al-Anfal, surat 8 yang telah kita bahas, berbicara juga tentang perang, tetapi ada bismillahnya. Di sini juga nanti bicara tentang perang juga, tetapi ada juga bismillahnya. Nah, apa tidak ada bismillahnya? Jadi di Al-Anfal perang ada bismillahnya, di sini kok tidak ada, sama-sama perang. Dan beberapa surat lainnya ada yang berbicara tentang perang, tetapi ada bismillahnya. Jadi masih dianggap kurang tepat. Nah, yang paling cocok kelihatannya adalah tidak ada bismillahnya ini surat At-Taubah, karena di sini dimulai dengan kata baro'ah. Ya, satu. Yang kedua, jemaah sekalian, total surat dalam Al-Quran adalah 114. Ya, jadi totalnya surat di dalam Al-Quran adalah 114. Ya. Jadi surat dalam Al-Quran ada 114. Ya. Surat. 114 surat. Nah, sedangkan surat At-Taubah ini tidak ada bismillahnya. Berarti kalau begitu seakan-akan bismillah cuma 113 surat. Ya. Karena di sini At-Taubah tidak ada bismillahnya. Sedangkan 114 surat. Bismillah kalau begitu 113. Sedangkan Al-Quran mengatakan semua bilangan-bilangan dalam Al-Quran itu bisa dibagi 19. Jadi ada angka 19 dalam Al-Quran. Ya. Ada angka 19. Di mana kita dapatkan ini di dalam surat dikatakan alaihatis ata asyara. Ya, di dalam surat 74 Allah mengatakan bahwa di atasnya ada 14 surat, ada 14 angka. Jadi ada 14 angka di atas Al-Qur'an. Ya, kita lihat dulu Al-Qur'annya di sini, ya, di ayat ini. Nah, ini adalah surat 74. Nah, coba kita lihat ayat 30. Ya. Ayat 30. Nah, ini dia. Bapak perhatikan di sini, alaihatis ata asyara. Di atasnya ada 19. Ini
tis'ata asyara. 19 ini 19. Tis'ata asyara. 19. Jadi ini tis'ata 9 asyara 19. Hari ini adalah puluhan. Jadi tis'ata asyara. Jadi di atasnya ada password, ada kata kunci. Jadi PIN-nya adalah 19. Nah, 19 ini jemaah sekalian, 19 ini adalah angka 19 itu adalah bisa dikatakan sebagai bilangan prima paling ribet, kan 19. Ya, 19 itu kan bilangan prima. Kita tahu dalam matematika namanya bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan bilangan apapun kecuali dengan dirinya sendiri. Ya. Tidak bisa dibagi dengan bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4, bilangan 5. Coba kalau 19. Kan ribet tuh. Nah, tetapi ternyata Al-Quran bisa dibagi dengan angka 19. Ya. Dengan kata-kata tis'ata asyara. Nah, kalau kita kembali di sini, 114 ya dibagi dengan 19, akan kita keluar angka 6. 6 kali 9, 6 kali 6 kali 19 adalah pendapatannya 114. Jadi 6 kali 19, ya 6 kali ini, ya dia dapatnya adalah 19. Ya, 114. Jadi 6 kali 10, 60. 6 kali 9, 54. Totalnya adalah 60 tambah 54, 114. Jadi 114 surat. Nah, sedangkan ini cuma 113 basmalahnya. Kenapa? Karena di sini tidak ada. Nah, ternyata jemaah sekalian, ada surat yang basmalahnya itu berjumlah 2. Jadi ada ternyata basmalah dalam Al-Quran jumlahnya 2. Ya. Di dalam Al-Quran jumlahnya 2. Ya. Dari mana kita tahu? Ini bisa kita lihat jemaah sekalian ya. Surat 27. Ya. Ayat 30. Ayat 30. Nah, ini dia. Inna min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi persis sama. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan di sana. Ya, ini. Ya, lihat di sini. Ya, inna min Sulaimana wa innahu bismillah. Ini bismillahirrahmanirrahim. Ini sama persis. Innahu min Sulaimana wa innahu, ini bismillahirrahmanirrahim. Ini sama persis. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi jemaah sekalian tidak ada bedanya, kan ini sama juga di atas ini, tulisan ini. Ya. Kalau Bapak sekalian perhatikan tulisan yang di atas ini, ya, ini sama. Ya. Ini adalah ini. Bismillahirrahmanirrahim sama persis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti kita simpulkan bahwa surat 27 ini, surat An-Naml, ada 2 bismillahnya. Ya. Jadi surat 27, ya, ada 2 bismillahnya. Ya. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini. Ya. Jadi surat 27 ada 2 bismillahnya, satunya adalah di permulaan, satunya lagi adalah di ayat 30. Sama persis. Nah, dengan demikian, sudah menjadi 114. Kembali menjadi 114 di sini. Ya. Jadi 114. Menjadilah di sini 114. Ya, 114. 114 berarti habis dibagi 19. Yaitu dapat 6. Ya. Nah, jadi saya kira jemaah sekalian berbahagia, ini kita lihat ini rahasia-rahasia bilangan dalam Al-Quran. Jadi saya kira sekedar kenapa tidak ada bismillahnya cukup pembahasan kita sampai di sini, kita teruskan artinya. Ya. Kita hapus dulu ini. Ya. Kita hapus dulu ini. Biar lebih enak. Nah, jadi jemaah sekalian, bara'atun minallah. Jadi kita sudah lihat tadi, bara'atun minallah, Allah berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Ilal ladina ahadatum, kepada orang-orang yang kalian, termasuk Nabi, telah membuat ahad, perjanjian. Ilal ladina ahadatum, dengan orang-orang yang telah kamu bikin perjanjian dengan mereka. Ya. Perjanjian dengan mereka. Ilal ladina ahadatum minal musyrikin, dari kalangan musyrik. Jadi dari kalangan musyrik. Jadi kesimpulannya berlepas diri dari musyrik. Ya, jadi kalau kita kita lihat di sini, ya. Ya. Jadi Allah berlepas diri dari orang musyrik.
Jadi ahadtum minal musyrikina. Jadi kita bisa kasih garis seperti ini. Ya. Allah itu berlepas diri dari orang musyrik. Nah, ini dia. Siapa yang berlepas diri? Tadi Allah nih. Ya, Allah berlepas diri. Jadi Allah dan Rasulnya berlepas diri kepada orang musyrik. Nah, karena Allah berlepas diri, maka kita juga harus berlepas diri dengan tidak menyebut nama Allah. Dengan tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa? Karena ini berbicara tentang orang musyrik, surat At-Taubah ini nantinya. Jadi minal musyrikin. Musyrikin apa yang dimaksud? Asbabun nuzulnya ayat adalah Mekah. Kita sudah lihat tadi. Asbabun nuzulnya ayat adalah tentang orang musyrik di Mekah. Ya. Orang musyrik di Mekah. Kenapa? Karena memang Mekah itu waktu Nabi diutus ke sana memang musyrik, yaitu penyembah berhala. Berhalanya digantung di patung-patungnya digantung di Ka'bah. Nah, sekarang kemudian kita singkat cerita, terjadi Futu Mekah pada tahun 8 Hijriah. Lalu kemudian tahun ke-9 Hijriah ada jemaah haji yang dikirim Nabi masuk, yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar tadinya. Lalu kemudian disusul oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Imam Ali. Lalu Imam Ali yang bacakan ini. Jadi Imam Ali lah yang bacakan ayat ini. Bara'atu minallahi wa rasulih. Ya, berlepas diri dari Allah, berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Ya. Berlepas diri dari mana? Dari orang musyrik. Apanya berlepas diri? Perjanjian. Ahadatum. Apa sebabnya? Karena waktu Nabi di waktu Nabi di Futu Mekah, itu sebabnya Nabi bisa masuk ke sana lebih banyak, dan mereka ketakutan orang musyrik karena orang musyrik sendiri telah melanggar perjanjian Hudaybiyah sebelumnya. Jadi kita ceritakan tadi tahun ke-7 atau tahun ke-6 itu ada Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Lalu kemudian tahun ke-8 lahirlah Fathul Makkah, Futu Mekah. Futu Mekah Nabi masuk, maka kemudian tidak ada perlawanan dari orang Mekah. Nah, pada tahun ke-8 Hijriah tidak ada perlawanan dari orang musyrik Mekah, tetapi belum ada larangan orang musyrik untuk tinggal di Mekah. Yang ada adalah patung-patungnya saja dihancurkan pada saat itu. Tetapi larangan tegas untuk menyembah berhala di Mekah belum keluar. Nah, maka pada surat At-Taubah inilah larangan itu muncul nantinya. Jadi, bara'atu minallahi wa rasulil ladzina ahadtum, terhadap orang yang kalian telah membuat janji dengan mereka, ya, dari kalangan orang musyrik Mekah. Perjanjian apa? Apa yang dimaksud? Ada yang mengatakan adalah perjanjian Hudaybiyah sebelumnya. Jadi antara Nabi dengan mereka telah membuat perjanjian Hudaybiyah. Lalu kenapa Allah menyuruh Nabi dan Rasulnya, Nabinya dan orang mukmin berlepas diri dari mereka? Karena mereka telah mengkhianati perjanjian yang mereka buat sendiri. Maka kemudian setelah keluar pengumuman ini, Allah berlepas diri, maka kemudian kepada mereka dikatakan diberi kesempatan 4 bulan. Ini ayatnya. Ya. Mereka diberi kesempatan 4 bulan. Fasihu fil ardi, maka berjalanlah di muka bumi arba'at asyrin, selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Nah, 4 bulan ini kapan? Ada yang mengatakan start dari bulan Zulhijjah, waktu selesai haji. Jadi pengumuman ini diperkirakan dibacakan Sayyidina Ali, Imam Ali di Arafah. Jadi di Arafah dibacakan ini. Ya, setelah dibacakan disampaikan bahwa akan berlaku. Ada yang mengatakan berlaku sejak tanggal 20 Zulhijjah, 4 bulan ke depan. Ada yang mengatakan juga berlaku pas pada besoknya tanggal 10, kan Arafah itu tanggal 9. Tanggal 10 Zulhijjah berlaku nanti sampai tanggal 10 Rabiul Akhir atau ya Rabiul Akhir, karena kan Zulhijjah 1 bulan kemudian kan Muharram, 1 bulan kemudian Safar, 1 bulan kemudian Rabiul Awal, ya 1 bulan kemudian Rabiul Akhir. Jadi jemaah sekalian, jadi 4 bulan berikutnya. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang mengatakan bermula dari Syawal, karena ada bulan-bulan haram nantinya. Telah berakhirnya bulan haram. Kalau bulan haram itu kan berakhir bulan Muharram. Ya, bulan haram itu start dari Zulhijjah, Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. 3 berturut-turut. Yang satunya bulan Rajab. Jadi, bara'atu minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Fasihu, maka orang musyrik ini disuruh berjalan. Diberi kesempatan. Jadi kita lihat bahwa begitu begitu bijaksananya agama, walaupun sudah berlepas diri, maka Allah memberikan kepada mereka kesempatan untuk berkemas-kemas, untuk berpikir. Ya, untuk berpikir nantinya. Yaitu diberi kesempatan 4 bulan. Nanti apa
kesempatan 4 bulan ini untuk apa? Untuk mengambil kesimpulan. Apakah mereka akan tetap tinggal di Mekah ataukah mereka meninggalkan Mekah? Apa sebabnya? Nah, ini yang kita sedikit bahas lagi, ya. Jadi jemaah sekalian, ya, kita lihat di sini bahwa Mekah itu, ya, kita bahas sedikit Mekah, ya. Ya, dengan Baitullahnya. Jadi Mekah ini dengan Baitullahnya adalah tadinya tempat kosong. Ya, jadi ini adalah tempat kosong. Sudah ditinggalkan manusia, sudah lama. Jadi kemudian datang Nabi Ibrahim. Jadi ini adalah tempat kosong, ya. Jadi ini adalah kita sebut ini adalah tempat kosong, ya. Tempat kosong. Lalu kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim masuk ke sini, ya. Nabi Ibrahim, ya. Jadi di situ ada Nabi Ibrahim, ya. Kemudian ada Hajar, kemudian ada Ismail, bertiga. Jadi cuma bertiga ini aja, ya. Bertiga ini aja masuk ke sini, ya. Dan ini tanah kosong. Jadi ingat, ini adalah tanah kosong, ya. Jadi ini adalah kosong tadinya. Disinilah tinggal Baitullah, bait tadi, ya. Baitullah. Jadi Baitullah ada di sini, ini Baitullah di sini, tanah kosong. Artinya tidak ada pemiliknya. Ya, ini padang pasir, tidak ada yang berani masuk ke sini. Lalu kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, istrinya Hajar, kemudian Ismail datang ke sini. Jadi inilah tempat yang di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ini adalah miliknya Nabi Ibrahim. Jadi ini tempat dideklarasikan dalam Al-Quran bahwa ini adalah tempatnya Nabi Ibrahim. Jadi ini adalah hak kepemilikannya Nabi Ibrahim. Jadi Bapak sekalian perlu kita sampaikan, satu-satunya tempat di muka bumi ini yang sertifikatnya disebutkan dalam Al-Quran adalah tempat ini. Ya. Jadi kita ulangi, ini diberikan kepada Nabi Ibrahim. Ya. Untuk keturunannya, untuk apa? Untuk tempat pusat penyembahan Allah, pusat tauhid. Disebutkan di dalam Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran? Nah, coba kita lihat. Ya. Yaitu kita lihat di dalam surat, ya. Kita lihat di dalam surat 22, surat Haji, ya. Ayatnya 26. Nah dia. Wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Dan ingatlah tatkala kami memberikan tempat kepada Nabi Ibrahim. Makan tempat. Al-bait di Baitullah. Ya. Jadi maksudnya itu Baitullah. Jadi inilah tempat disebutkan dalam Al-Quran satu-satunya yang menunjukkan kepemilikan kepada manusia yang bernama Nabi Ibrahim. Jadi ini adalah disebutkan Nabi Ibrahim di sini, ya. Jadi disebutkan Nabi Ibrahim, ya. Pemiliknya, jadi nama pemiliknya Ibrahim. Ini perhatikan. Wa iz bawwa'na li Ibrahim. Ya. Ingatlah tatkala kami memberi tempat kepada Ibrahim. Jadi ini adalah satu-satunya tempat yang sertifikatnya ada dalam Al-Quran, kepemilikannya. Di mana tempat itu? Jadi bawa'na itu kami beri tempat. Jadi kata bawa'na itu jemaah sekalian adalah tempat, ya. Jadi bawa'na itu adalah kami beri tempat. Kami berikan hak kuasa kepada Nabi Ibrahim. Di mana itu? Sebuah tempat. Di mana tempat itu? Ya, makanal bait, yaitu di sekitar Baitullah, ya. Al-bait. Jadi bawa'na li Ibrahim makan al-bait, ya. Apa tugasnya di sana? Alla tusyrik bi syai'a. Tugasnya di sana adalah agar memelihara tempat itu dari kesyirikan, kemusyrikan ini. Tusyrik itu syirik. Supaya di tempat itu menjadi tempat tauhid. Tidak boleh ada syirik. Tusyrik bi syai'a, sesedikit apapun. Sesedikit apapun. Wa tahir, dan di sana sucikanlah baiti rumahku. Siapa? Li ta'ifina. Jadi fungsinya hanyalah untuk orang tawaf, ya. Jadi fungsinya adalah untuk orang tawaf, ya. Ini adalah li ta'ifina wal qa'imina war ruk'ais sujud, ya. Yang pertama adalah untuk orang tawaf, yang kedua adalah untuk orang itikaf, yang ketiga ruk'ais sujud, salat, ya. Tidak ada tempat lain. Jadi kalau dijadikan itu sebagai pusat niaga, itu salah posisinya. Niaga itu harus merupakan side effect saja, efek sampingan saja. Tugas utamanya adalah ta'ifina, dan karenanya harus dibersihkan dari bermacam-macam hal. Tahir baiti, ini ingat Tuhan di sini menggunakan kata rumahku, ya. Jadi Allah di situ menggunakan kata rumahku, ya. Ini rumahku, baiti, ya, baiti. Tahir baiti, mensucikan rumahku.
untuk orang tawaf, untuk orang yang itikaf, dan untuk orang ruku dan sujud. Ya. Nah sekarang setelah Nabi Ibrahim siapa lagi? Nah disebutkan itu adalah setelah itu adalah untuk keturunannya. Dari mana kita tahu jemaah sekalian? Bisa kita baca di surat Ibrahim, ya, surat Ibrahim, surat 14, ya. Ya, surat 14 ayat 30-an. Ya. Ya, ini kemudian di sini ada ini. Rabbana wahai Tuhan kami, ini askantu, ini surat Ibrahim surat 14 ayat 37 ini. Rabbana wahai Tuhan kami, ini aku ini askantu. Askantu dari kata apa namanya tadi? Askunu itu menempatkan. Aku menempatkan seperti tadi sertifikatnya. Min dzurriyyati, zuriatku. Biwadin, jadi zuriat. Jadi perhatikan ya sekalian. Jadi di sini adalah fungsinya adalah untuk zuriat Nabi Ibrahim. Iya. Bukan untuk yang lain. Zuriat Nabi Ibrahim. Ya, jadi disebutkan zuriati. Ya. Zuriat Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Rabbana anni ini askantu zuriati. Ya. Disebutkan dengan jelas zuriat ini. Rabbana ini askantu itu aku tempatkan, ya. Askantu kutempatkan min dzurriyyati, ya, min sebagian dari zuriatku, keturunanku, biwadin sebuah lembah. Jadi Mekah itu adalah lembah. Ghairi zizarin, tidak ada tanda-tanda kehidupan pada saat itu. Ya, tidak ada orang bisa masuk. Ya, inda baitika, di sekitar rumahmu al-haram, baitikal haram. Di sekitar rumahmu baitikal haram, ya. Inda baitikal haram, di sekitar rumahmu yang mulia, dihormati. Jadi namanya Baitul Haram atau Masjidil Haram. Jadi min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Jadi jelas ini adalah zuriat Nabi Ibrahim tinggal di sana untuk di sana. Ya. Supaya mereka menjadi pusat salat. Rabbana liyuqimus shalah. Ya. Faj'al, maka ya Allah jadikanlah afidatan minan nas, jiwa-jiwa manusia tahwi lahim, condong kepada mereka. Warzuqhum, dan beri rezekilah kepada mereka minas samarat, dari berbagai macam buah-buahan, la'allahum yashkurun. Jadi kesimpulannya adalah ini adalah untuk zuriat Nabi Ibrahim. Kenapa untuk zuriat Nabi Ibrahim? Nah, apa fungsinya? Nah, kita sudah lihat sebelumnya ya di dalam surat Al-Baqarah, ya. Kita lihat surat Al-Baqarah, ya. Ayatnya 125, ya. Ya, 124 maksudnya. Wa idzi battala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatamahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati. Ini muncul lagi di sini wa min dzurriyyati. Ya. Jadi muncul lagi di sana kata wa min dzurriyyati. Ya. Ini muncul lagi di sini wa min dzurriyyati. Ya. Sama tadi. Jadi ini adalah untuk Nabi Ibrahim. Untuk apa? Menjalankan fungsinya sebagai imam di sini. Ingat ini. Kata inni ja'iluka lin-nasi imama. Ya. Ini ja'ilu kalinasi imam. Jadi fungsinya adalah sebagai imam bagi seluruh manusia. Ya. Jadi fungsinya di situ adalah sebagai imam. Ya. Perhatikan. Jadi di sini adalah sebagai imam bagi seluruh manusia. Ya. Sebagai imam. Ya. Bukan untuk siapa-siapa, tapi sebagai imam. Ya. Jadi ini imama. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini kata imama. Ini ja'ilu kalinasi imama. Nah, dalam menjalankan tugasnya inilah nih zuriatnya meneruskannya, dari tadi tempatnya adalah di Baitul Haram. Jadi dikatakan wa idzi battala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatamahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Itu sama dengan kelanjutan ayat ini, ya. Apa kelanjutan ayat ini? Tadi sama dengan surat Haji. Wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahir. Nah, sama tadi antahir baiti, ya. Jadi sama tadi surat Haji, ya. Surat Haji tadi juga menggunakan kata ini, ya. Menggunakan kata tahir baiti, ya. Antahir baiti lit-taifina wal akifina war rukai sujud, ya. Jadi sama persis fungsinya. Jadi dengan demikian ya Mas Kaiser berbahagia, ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, dengan demikian kita sudah lihat apa makna daripada yang kita lihat tadi di sini, ya, ini, ayat ini. Jadi, kenapa mereka tidak boleh di sana? Karena sepakat mereka bahwa Mekah itu adalah milik daripada Nabi Ibrahim dan keturunannya. Dan mayoritas yang tinggal di Mekah pada saat itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Jadi mereka tahu kalau mereka tidak bisa menyembah berhala.
Ya, tetapi sebagian yang menyembah berhala juga adalah keturunan Nabi Ibrahim. Berarti telah keluar dari pakem moyang mereka. Telah keluar dari ajaran nenek moyang mereka. Maka oleh sebab itulah setelah terjadi Futuh Mekah tahun sebelumnya, tahun 8 Hijriah, sekarang tahun 9 Hijriah, tidak boleh lagi ada. Maka keluarlah pengumuman ini. Fasihu fil ardi arba'at asyurin. Maka berjalanlah di muka bumi selama 4 bulan. 4 bulan ini adalah waktu diberikan kepada mereka untuk berpikir. Apa pikirannya nantinya? Untuk dua kemungkinan. Jadi pikirannya nanti adalah dua kemungkinan. Ya. Nah, jadi ini kita teruskan ini gambar ini. Jadi Mekah, Baitullah, rumah kosong, maka haknya Nabi Ibrahim. Ya, karena haknya Nabi Ibrahim, di sini kita lihat haknya Nabi Ibrahim untuk fungsinya apa? Untuk pusat tauhid. Ya. Pusat tauhid. Apa artinya pusat tauhid? Tidak boleh ada penyembahan berhala. Ya. Penyembah berhala haram. Ya. Penyembahan berhala. Ya. Di Mekah, ya, haram hukumnya. Artinya di mana-mana tidak boleh menyembah berhala, tapi tempatnya Tuhan berikan. Silakan kalau menyembah berhala silakan. Tapi kalau di Masjidil Haram tidak boleh. Kenapa? Karena pusat itu. Nah, sehingga kemudian keluarlah tadi dua kemungkinan. Ya, kalau masih mau menyembah berhala, ya, jadi keluarlah tadi selama 4 bulan. Ya, keluarlah tadi pernyataan 4 bulan. Ya, 4 bulan. Dua kemungkinan. Ya, tinggal di Mekah. Ya, atau keluar dari Mekah. Keluar dari Mekah. Ya. Bagaimana cara untuk tinggal di Mekah? Ya, tinggal di Mekah. Boleh tinggal di Mekah, tetapi tidak boleh menyembah berhala lagi. Nah, begitu. Karena Mekah itu bukan tempat menyembah berhala. Jadi kalau mau tetap tinggal di Mekah, karena mereka sudah turun-temurun di Mekah, kalau masih mau tetap tinggal di Mekah, silakan, tetapi tidak boleh menyembah berhala lagi. Kalau tetap mau tinggal menyembah berhala, silakan, tetapi harus keluar dari Mekah. Nah, itu pilihannya. Jadi inilah pilihan yang kedua. Ya. Jadi ada dua pilihan. Pilihan pertama, pilihan kedua. Ya. Jadi 4 bulan itu diberikan kesempatan untuk memilih nih. Kalau kalian masih mau tinggal di Mekah, silakan. Ya, tidak masalah. Dan memang ini adalah tempat kalian. Tetapi ingat, Mekah tadi berdasarkan tugas di atas ini adalah untuk pusat. Ini adalah pusat tauhid. Maka tidak boleh menyembah berhala. Jadi kalau mau tinggal di Mekah, silakan, tapi tidak boleh menyembah berhala lagi. Kalau mau menyembah berhala, silakan, tapi tidak boleh tinggal di Mekah. Harus keluar dari Mekah. Ya, cuma begitu. Dan untuk memilih di antara mereka, di antara dua pilihan ini, untuk memilih, ya, untuk memilih antara ini ataukah ini, dikasih waktu 4 bulan. Jadi 4 bulan. 4 bulan untuk berpikir. Ya, kan lumayan lama tuh 4 bulan tuh. Jadi selama 4 bulan itu, ada yang mengatakan itulah disebut juga bulan-bulan haram bagi mereka pada saat itu. Bulan-bulan haram artinya harus dihormati. 4 bulan itu mereka harus dihormati. Ya, kenapa dihormati? Kalau mereka menyembah berhala silakan, tetapi ya tetapi hanya 4 bulan. Ya, mau tinggal di Mekah. Ya, mereka maksudnya mereka masih tetap mau syirik. Masih mau musyrik ya silakan. Tapi sejak Futuh Mekah tidak boleh lagi ada patung di Mekah. Di Ka'bah maksud saya. Kalau mereka menyembah di rumahnya itu silakan. Tetapi di Mekah pada saat itu sejak Futuh Mekah tidak ada lagi. Artinya intinya adalah kalau masih mereka ada keinginan untuk menyembah berhala, ya tidak boleh lagi tinggal di Mekah. Ini harus memilih. Ya. Kalau masih mau menyembah berhala, ya silakan. Kenapa? Agama tidak memaksakan kepada mereka, tapi harus keluar dari Mekah. Ya. Nah, ini diberikan waktu 4 bulan untuk memilih. Jadi, fasihu fil ardi arba'at asyurin. Silakan bepergian di muka bumi kemana saja selama 4 bulan. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Tetapi kalau selama 4 bulan itu tiba-tiba ada di antara mereka yang ingin bersekongkol, berkonspirasi, ya, membangun kekuatan untuk melawan, maka ketahuilah kata ayat ini, wa'lamu annakum, ketahuilah bahwa kalian ghairu mu'jizillah, tidak akan sanggup mengalahkan Allah. Jadi berdasarkan ayat ini kalian tidak akan sanggup mengalahkan Allah, ya. Tidak bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ghairu mu'jizillah, ya. Annakum ghairu mu'jizillah. Kalian tidak mampu melemahkan Allah. Jadi mukjizat itu artinya mengalahkan. Mukjizat mengalahkan hukum alam.
Wa annallaha muhzil kafirin. Dan ujung-ujungnya Allah akan menghinakan orang kafir. Kafir maksudnya di sini menolak Nabi. Jadi Allah akan menghinakan orang kafir. Muhzil kafirin. Wa annallaha muhzil kafirin. Jadi diberikan kesempatan seperti itu. Ya. Kemudian ayat berikutnya, wa adhanun minallahi wa rasulih. Ini adalah pengumuman. Jadi tadi di atas pengantarnya. Jadi ini adalah pengantarnya, lalu kemudian inilah pengumumannya. Wa azan, yang dibacakan oleh Imam Ali. Dan inilah pengumuman dari Allah. Wa azanu minallah. Inilah pengumuman dari Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi inilah pengumuman, azan itu pengumuman, maklumat, minallah dan Rasulnya, dari Allah dan Rasulnya. Kepada siapa? Ilan nasi, kepada manusia. Yaumal hajjil akbari, pada haji akbar. Ya, yaitu itu hari haji akbar. Yang kita bicarakan tadi adalah di Arafah dibacakan. Ada yang mengatakan haji akbar itu adalah haji yang bertepatan Arafahnya hari Jumat. Jadi Arafahnya bertepatan dengan Jumatan. Makanya haji akbar. Atau ada juga mengatakan haji akbar adalah bertepatan tanggal 10 Zulhijjahnya, hari Jumat. Nah, jadi wa adzanu minallahi wa rasulih ilan nasi yaumal hajjil akbar. Pada haji akbar. Haji akbar ada yang mengatakan juga haji akbar sini nggak ada kaitannya dengan hari-harian. Yang ada adalah karena ini adalah haji yang sangat menentukan bagi orang musyrik. Ya. Ini haji yang menentukan sejarah umat Islam sepanjang masa. Sejarah tauhid sepanjang masa. Kenapa? Sejak saat itu tidak boleh lagi ada penyembah berhala di sana. Iya. Jadi wa azanu minallahi wa rasulih ilal nasi yaumal hajjil akbari. Jadi pada haji akbar, ya pada hari Arafahnya, pada tahun ke-9 Hijriah. Ya, tahun 9 Hijriah. Apa isi pengumumannya? Annallah, sungguhnya Allah bariun. Muncul lagi kata bariun di sini. Wah, sungguhnya Allah bariun. Jadi Allah itu adalah bariun. Ya. Jadi Allah ini adalah bariun. Ya. Ini bariun. Dari mana? Minal musyrikina, dari orang musyrik. Jadi sungguhnya Allah berlepas diri dari orang musyrik. Siapa lagi? Rasulnya juga. Ya. Wa rasuluh, dan rasulnya. Jadi Allah berlepas diri dari rasulnya. Ya. Jadi Allah berlepas diri dari rasulnya. Ya. Dan Allah dan rasulnya maksudnya. Allah dan rasulnya berlepas diri dari orang musyrik. Jadi annallah, sungguhnya Allah bariun, baro'ah, berlepas diri. Minal, dari al-musyrikin, orang musyrik. Siapa lagi? Rasul juga berlepas diri. Jadi Rasul dan Allah berlepas diri. Ya, jadi kata baro'ah sama tadi di permulaan surat. Ya, ini tadi permulaannya juga tadi baro'ah ini. Ya. Berlepas diri. Ya, jadi hari ini Allah berlepas diri, Rasulnya juga berlepas diri orang musyrik. Fa in tubtum, maka pada hari ini kalau kalian bertaubat, ya ingat kata bertobat itu artinya meninggalkan sepenuhnya penyembahan berhala. Fa in tubtum, kalau kalian bertaubat, fahuwa khairul lakum, maka itu yang terbaik bagi kalian. Jadi kalau kalian bertaubat, itulah yang terbaik bagi kalian. Ya, khairul lakum. Jadi kalau kalian bertobat, fahuwa khairul lakum. Wa in tawallaitum, tapi kalau kalian balik lagi menyembah berhala, jadi wa in tawallaitum, tapi jika kembali kalian menyembah berhala lagi, fa'lamu, maka ketahuilah, annakum, kalian ghairu mu'jizillah. Kalian kembali menyembah berhala dan bersekongkol untuk terus memerangi Nabi dan kaum muslimin, maka ketahuilah bahwa kalian tidak akan sanggup mengalahkan Allah. Jadi wa'lamu, ketahuilah kamu tidak akan sanggup melawan Allah lagi. Ya. Kamu tidak akan sanggup. Ghairu mu'jizal. Annakum ghairu mu'jizillah. Ketahuilah kalian tidak akan sanggup mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun yang kalian lakukan, ini habislah riwayat kalian pada saat ini di Mekah. Kenapa? Karena Mekah memang fungsinya. Jadi Nabi itu sebetulnya bukan memaksakan. Nabi hanya mengembalikan fungsi, ingat. Jadi statusnya tadi berdasarkan cerita ini, Nabi hanya mengembalikan fungsi. Jadi Nabi di sini hanya mengembalikan fungsinya di sini sebagai pusat tauhid. Jadi bukan peraturan baru sebetulnya ini. Nabi hanya menegaskan kembali peran tempat itu yang ditegaskan sejak moyang-moyang mereka dulu, yaitu sejak Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi
mereka disuruh keluar bukan karena maunya Nabi, tetapi karena memang peran fungsi tempat itu adalah untuk itu. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Kalau mereka masih ingkar dari ini, maka kabarkanlah kepada mereka tentang azab yang pedih. Jadi tentang azab yang pedih. Ya. Bi'adzabin alim. Kalau mereka masih menentang. Ya. Kemudian ayat berikutnya lagi. Ayat 3-nya. Ayat 4-nya. Illal ladzina ahadatum, kecuali orang-orang yang kalian, illa kecuali alladzina, orang-orang yang ahadatum, kalian ada perjanjian. Jadi ada pengecualiannya di sini, ya. Illal ladzina ahadatum, kecuali orang-orang yang kalian ada ahad. Jadi artinya kecuali kalau Nabi masih terikat perjanjian. Minal musyrikin, ada orang musyrik, jadi orang musyrik juga tapi ada perjanjian. Ya, kalau yang tadi ini kan sudah lepas perjanjiannya, kenapa? Mereka telah melanggar perjanjian Hudaybiyah sebelumnya. Ya, karena telah melanggar perjanjian Hudaybiyah, maka secara otomatis Nabi juga sudah punya hak untuk menghentikan perjanjian itu. Ya, jadi artinya begitu mereka melanggar, ya Nabi tentu punya pilihan untuk berhenti dari perjanjian itu, bukan melanggar, berhenti namanya. Kenapa? Mereka tidak menghormatinya. Ya, nah sekarang itu yang pertama. Yang kedua, tapi ada, ingat, yang namanya orang musyrik di sana itu tidak monolit namanya, tidak monolitik, tetapi ada faksi-faksinya juga. Nah, ada juga yang masih ada perjanjian dengan Nabi. Nah, kalau masih ada perjanjian Nabi, maka apa kata ayat ini? Wajib memenuhi perjanjian itu. Jadi ingat, jemaah sekalian, yang namanya ahad perjanjian kepada orang musyrik sekalipun harus dihormati. Kepada orang musyrik sekalipun harus dihormati. Ya. Illa, jadi ada pengecualian di sini. Jadi kata kuncinya di sini adalah pada kata illa. Ya. Illa ladina. Ya. Kecuali pada orang-orang. Ya. Illa ladina ahadatum. Kecuali pada orang-orang yang telah kalian bikin perjanjian dari kalangan musyrik. Summa, kemudian lam yang kusukum. Kemudian mereka tidak mengkhianatinya. Jadi mereka tidak mengkhianatinya. Selama mereka tidak mengkhianatinya, maka Nabi juga wajib untuk menghormatinya. Jadi summalam yang kusukum. Selama mereka tidak mengkhianatinya sesedikit apapun, maka Nabi juga wajib menghormatinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa jangankan kepada orang beragama beda dengan kita, jelas-jelas penyembah berhala pun, kalau kita ada perjanjian, wajib dihormati. Ingat, wajib dihormati. Negara ini adalah persepakatan. Negara ini adalah perjanjian. Kita ini adalah negara kita ini termasuk adalah ahlul ahdi. Ya, ada ahad di dalam. Kita adalah ahli akad. Ya, ahlul ahdi wal ahdi. Jadi kita ini adalah ada akad dan ada ahad di dalamnya. Ya, ahlul halli wal akdi kalau tidak salah istilahnya. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, illa ladina ahadatum minal musyrikin. Jadi kalau kita ada perjanjian dengan mereka, maka kita juga harus menghormatinya. Jadi illa ladina ahadatum, maka selama mereka tidak mengingkari perjanjian itu, walam yuzahiru alaikum ahada, dan juga tidak membantu orang lain mengalahkan kalian. Walam yuzahiru alaikum ahada, dan juga tidak membantu orang lain. Ya. Walam yuzahiru alaikum ahada. Kata-kata yuzahir itu membantu, dan juga tidak membantu orang lain mengalahkan kalian. Ya. Dan tidak membantu orang lain, alaikum mengalahkan kalian. Ahada seorang manapun. Ya. Jadi artinya apa? Orang musyrik ini taat perjanjian dan tidak membantu pihak lain. Jadi tidak membantu pihak lain mengalahkan kalian. Jadi kalau membantu pihak lain untuk mengalahkan Nabi, untuk memusuhi Nabi maksudnya, ya secara otomatis mereka dianggap melanggar. Maka selama mereka tidak memutuskan perjanjiannya dan tidak juga membantu pihak lain mengalahkan Nabi atau memerangi Nabi, fa'atimmu ilaihi ahdahum. Maka fa'atimmu, sempurnakanlah, penuhilah ya ilaihim kepada mereka ahdahum, janji mereka, ila sampai muddatim, waktu yang telah ditentukan. Jadi di sini adalah jelas-jelas perintah ya. Ini adalah perintah. Fa'atimmu, ya, maka sempurnakanlah ilaihim kepada mereka. Apanya? Yaitu ahda tadi sama dengan ini. Ya. Ahdahum. Tadi ahadatum, di sini ahdahum. Sampai kapan? Ila muddatim, sampai waktu yang telah disepakati. Ya. Sampai waktu yang telah disepakati. Ya. Ila muddatihim.
sampai waktunya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang bertakwa. Jadi sesungguhnya Allah mencintai orang bertakwa. Ya. Sungguhnya Allah yuhibbul muttaqin, mencintai orang-orang bertakwa. Jadi mencintai orang bertakwa. Jadi artinya apa? Orang bertakwa itu adalah orang yang memenuhi janjinya. Walaupun kepada orang musyrik sekalipun. Jadi tidak boleh dengan alasan kau musyrik, ya kamu boleh dibunuh, nggak boleh. Ingat, negara kita Indonesia ini adalah negara persepakatan. Kita ada ahad namanya sebelumnya, kita ada akad sebelumnya. Ya, kita berakad untuk menjadikan negara ini negara Pancasila. Nah, semua orang yang bernegara di Indonesia adalah wajib memenuhi akad itu. Jadi jangankan kepada negara kita yang bukan musyrik, kepada orang musyrik pun, ingat, kepada orang musyrik pun wajib memenuhi janji. Apalagi kalau janji kita bersama, karena negara itu janji bersama kita dengan pihak-pihak lain. Ya, janji antara seluruh komponen bangsa pada saat itu. Komponennya bisa karena agama, bisa karena suku bangsa, dan sebagainya. Nah, semuanya kemudian berkumpul. Ya. Yang perjanjian akad itu dimulai sejak Sumpah Pemuda. Kita bersumpah berjanji untuk bikin negara yang sama, berbahasa yang sama, dan seterusnya. Lalu kemudian kita deklarasikan itu pada tanggal 17 Agustus 1945, yang sebentar lagi kita masuki ulang tahunnya, dan ulang tahun itu mengingatkan kembali kita pada peristiwa itu agar kita semuanya tetap untuk bersumpah untuk memegang teguh janji bersama ini. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, innallaha yuhibbul muttaqin. Siapa yang memenuhi janjinya, maka dia termasuk bertakwa. Ya. Jadi orang bertakwa itu memenuhi janjinya. Kemudian ayat berikutnya lagi, ayat 5. Ya. Fa'idan salahal ashhurul hurumu faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Fa'idan salah, apabila masanya sudah selesai 4 bulan tadi, makanya di sini al-ashhurul hurum. Makanya ada yang menafsirkan ashhurul hurum di sini bulan-bulan haram, berarti mengakhirinya pada bulan Muharram. Karena Muharram itu adalah rangkaian bulan-bulan haram dari sejak Zulkaidah. Tapi di sini cuma 3, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, makanya ada yang memasukkan bulan Syawal tadinya, supaya 4 bulan. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Tetapi masalahnya, pengumuman tadi dilakukan pada musim haji. Masalahnya di situ. Nah, sehingga kita artikan al-ashhurul hurum di sini, bulan-bulan haram di sini, lebih tepatnya adalah bulan-bulan yang disepakati tadi 4 bulan. Jadi bulan yang disepakati menjadi bulan mulia, harus dihormati. Ya, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan. Kalau sudah lewat persepakatan ini 4 bulan, lalu kemudian mereka tidak mau meninggalkan Mekah, tetapi tidak mau juga meninggalkan penyembah berhalaan. Kan itu problem. Ya. Jadi mereka nantinya tidak mau memilih nih. Ya. Mau tinggal di Mekah, tetapi masih mau menyembah berhala juga. Kan repot. Sedangkan Mekah ini adalah pusat tauhid. Sedangkan tadi pengumumannya, kalau mau tinggal di Mekah, ya boleh silakan, tapi jangan menyembah berhala. Kalau mau menyembah berhala, silakan keluar dari Mekah. Nah, sekarang bagaimana kalau ada di antara mereka yang tetap mau tinggal di Mekah, tetapi juga masih mau menyembah berhala, tidak mau mengikuti tadi pengumuman dari Allah dan Rasul-Nya. Maka kepada mereka ini dikatakan faktulul musyrikina, maka perangilah orang musyrik itu, ya. Faktulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Perangilah mereka di mana saja kalian menemui mereka. Jadi mana saja menyembah berhala di sana, di Mekah, maka mereka harus diperangi. Ya, kenapa? Karena sudah cukup waktu 4 bulan diberikan kepada mereka. Faktulu musyrikina haitsu wajadtum. Maka perangilah mereka di mana saja kamu temukan mereka. Ini kata-kata faktulu, perangi atau bunuhlah mereka. Artinya hukum mati sudah berlaku bagi mereka. Tentu hukuman ini ada pelakunya, tidak berlaku pada semua orang tentunya. Kenapa? Karena kalau itu bisa terjadi berbahaya, maka tentu ada petugas-petugas yang telah ditentukan oleh Nabi. Faktulul musyrikina, maka bunuhlah orang musyrik itu haitsu wajadtum. Di mana saja kamu temukan mereka, tentu di dalam Mekah tadi. Ya, wa khuzuhum, kalau bisa tangkaplah mereka. Ya, tangkaplah, wa khuzuhum, tangkaplah mereka. Ya, tangkaplah mereka. Ya. Kemudian wahsuruhum,
ataukah kepunglah mereka. Ya, maksudnya kata kepunglah mereka, ya jangan berikan kebebasan untuk bergerak, untuk melakukan perlawanan. Waqudu lahum, ya, dan intailah mereka. Waqudu dari kata waqudu artinya sebetulnya jagalah mereka. Kata waqudu itu dari kata qa'ada yaqudu, duduk, menjaga mereka, lahum mereka. Kulla masarin, pada setiap tempat. Jadi jagalah mereka, intailah mereka, ya. Intailah mereka kulla marsadin, setiap tempat. Jadi intai, jadi kita lihat di sini perintah bunuh, tetapi ini jangan langsung ke sini. Ya, kalau bisa ini adalah tangkap dulu mereka. Ya, maksudnya bunuh kalau dia melawan. Tapi kalau enggak, ya tangkaplah mereka. Ya. Kemudian kalau kita lihat masih ada keinginan untuk melakukan konsolidasi, maka kepung mereka. Kemudian kalau mereka berjalan di Mekah, maksudnya di Mekah tinggal, tetapi mungkin dia kelihatan tidak menyembah berhala, tapi kelihatan masih belum sepenuh hati, maka intailah mereka. Ya. Jadi artinya apa? Nabi pun sudah membangun namanya lembaga intelijen. Karena tentu ada lembaga intelijennya Nabi di sini untuk mengintai mereka. Kulla marsadin, di setiap tempat. Fa'in tabu, nah kata-kata ini Bapak sekalian menarik. Fa'in tabu, kalau mereka sudah taubat, taubat artinya ya tidak berlaku lagi ini, tidak berlaku lagi ini, tidak berlaku lagi ini. Kalau mereka sudah bertaubat, artinya tidak menyembah berhala lagi. Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Wa atau zakat, mengeluarkan zakat. Fakhallu sabilahum. Ya. Maka bebaskanlah mereka, terserah mau pergi kemana. Jadi kalau mereka itu sudah bertaubat, jadi sudah bertaubat, ya, jadi sudah taubat, lalu kemudian melakukan sholat, kemudian juga menunaikan zakat, waktu zakah, fakhallu, maka bebaskanlah mereka, biarkanlah mereka berjalan. Innallah, karena Allah saja adalah Ghafurur Rahim. Jadi Allah saja itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Allah saja Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Innallaha Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kita juga harus memiliki sifat ini. Pengampun, memaafkan, Rahim, penyayang. Ya, karena itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya lagi, yaitu ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikina. Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka. Ini tadi ada perintah bunuh dan sebagainya, tetapi kalau mereka bertobat. Nah, wa in ahadun, jika ada salah seorang dari orang musyrik, istajaraka, meminta perlindungan kepadamu. Jadi ini orang musyrik di sini Pak Bu sekalian ya. Jadi ini adalah orang musyrik. Ya, orang musyrik. Jadi ini adalah orang musyrik. Tetapi mereka minta perlindungan, ya, istajaraka. Maka apa kewajiban kita? Padahal ini musyrik. Kata Allah, fajir, beri perlindunganlah kepada mereka. Jadi berikan perlindungan kepada mereka. Lalu bagaimana mungkin ada kelompok yang mengatasnamakan diri Islam yang jelas-jelas menyerang orang lain yang hanya melakukan acara di rumahnya. Jadi ini jelas-jelas orang musyrik ini minta perlindungilah mereka. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fajir, padahal tadi ada perintah sebelumnya, bunuhlah mereka. Tapi kalau mereka takut dibunuh lalu kemudian minta perlindungan kepada salah seorang orang muslim, maka lindungilah mereka. Ya, istajaraka, minta perlindungan kepada kamu, fajirhu, maka lindungilah dia. Hatta yasma'a kalam Allah. Harapannya agar mereka mau mendengarkan kalam Allah SWT. Agar mereka mau mendengarkan kalam Allah. Firman-firman Allah dibacakan. Karena mereka kan orang Arab, pasti ngerti apa namanya Al-Quran. Arti Al-Quran. Sehingga kalau orang Islam salat kan kedengaran suaranya. Maka mudah-mudahan dengan mendengarkan orang Islam salat dengan membaca Al-Quran, maka mereka bisa berpikir. Summa ablighuhu ma'mana. Setelah itu, antarkanlah mereka ke tempat yang aman. Jadi setelah itu kemudian ablighuhu ma'mana. Antarkanlah mereka ke tempat ma'mana, tempat yang aman baginya. Dzalika bi'annahum, karena yang demikian itu, bi'annahum qaumun la ya'lamun. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Qaumul la ya'lamun. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian coba lihat itu indahnya Islam kita. Ya. Indahnya Islam kita.
Jadi mereka mau dibunuh. Tapi kalau mereka minta perlindungan, ya harus dilindungi. Berarti kalau minta perlindungan kan berarti sudah merasa menyerah, mengalah. Maka ayatnya fajirhu, lindungilah mereka. Ya. Kaifa yakunu lil musyrikin ahdun inda Allahi wa inda rasuli illa alladhina ahadatum min dalam masjidil haram. Karena bagaimana mungkin orang-orang musyrik itu mau memenuhi janji-janji mereka. Karena sebelumnya telah mereka bikin perjanjian tetapi dilanggar. Allah mengatakan, kaifa, bagaimana mungkin mereka bisa memenuhi perjanjian mereka? Yakunu lil musyrikina, bagi orang-orang musyrik itu ahdun, memenuhi janjinya inda Allah, di sisi Allah, wa inda rasuli, dan di sekitar rasulnya. Maksudnya perjanjian dengan Allah dan rasulnya. Ya, illalladzina ahadtum indal masjidil haram. Kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah bikin perjanjian di sekitar Masjidil Haram. Jadi itu tadi yang dikecualikan di atas. Ada ya yang telah kalian bikin perjanjian dengan mereka. Ya, ahadtum. Di mana itu? Di sekitar Masjidil Haram. Ya, tadi disebutkan di atas, selama mereka memenuhi perjanjiannya, kamu juga harus memenuhi perjanjian itu. Famastaqamu lakum, selama mereka masih memenuhi, ya, famastaqamu lakum, selama mereka ini, famastaqamu lakum, selama mereka masih istiqamah dengan perjanjiannya, fastaqimu lahum, maka kamu juga harus istiqamah dengan perjanjian itu. Artinya, selama mereka menghormati perjanjiannya, kamu harus menghormati juga perjanjian itu. Apa sebabnya? Innallaha yuhibbul muttaqin. Ditutup lagi dengan innallaha yuhibbul muttaqin. Ya. Artinya apa? Allah mencintai orang bertakwa, dua kali muncul. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang selalu memenuhi perjanjian. Ya, ingat, orang bertakwa adalah memenuhi perjanjian. Ya. Kaifa wa in yazharu, bagaimana mungkin kamu bisa percaya kepada mereka, sementara wa in yazharu, apabila mereka menang, mengalahkan kamu, alaikum, la yarkubu, mereka tidak akan memelihara hubungan kekerabatan fikum di tengah-tengah kalian, illa wala zimmah, ya, bahkan juga tidak dengan perjanjian. Jadi bagaimana mungkin mereka, sementara kalau mereka yang menang, jadi di sini kalau mereka yang menang, maka mereka tidak menjaga layar kubu, ya, mereka tidak menjaga perjanjian hubungan silaturahim. Jadi artinya orang muslim itu selalu menjaga hubungan silaturahim walaupun dengan orang musyrik sekalipun. Iya. Jadi mereka illa walazimah, bahkan mereka bukan hanya hubungan kekerabatan yang mereka tidak jaga, tapi juga perjanjian. Tapi juga zimmah, perjanjian. Yurdunakum biafwahim, mereka suka mencari muka. Mereka menyenangkan kamu biafwahim, dengan mulut-mulut mereka. Wa ta'bat, sementara kalbu mereka, jadi sementara kalbu mereka, ya, sementara kalbu mereka adalah menolak. Wa ta'baq qulubuhum, sementara kalbu mereka, hati mereka ta'baq, menolak. Wa aktsaruhum fasikin, karena kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya. Kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Ya. Sekarang ayatnya ayat 9. Ya. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalila, karena mereka itu dengan gampang menjual ayat-ayat Allah. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalila, mereka menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ishtarau, ya. Jadi ishtarau bi ayatillahi samanan qalila, artinya apa? Mereka berkaitan dengan Allah gampang sekali menjualnya dengan harga yang sedikit. Kenapa kok menjual nama Allah? Karena mereka itu disebut musyrik karena mereka percaya kepada Allah juga. Mereka tahu bahwa mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Tetapi begitu ketemu dunia, mereka akan bisa mengambil dunia itu dan melepaskan agamanya, melepaskan perjanjiannya. Jadi yashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Mereka bersumpah atas nama Allah dengan mulut mereka, tetapi hati mereka menolak. Fasaddu an sabili, dan bahkan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah SWT. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, orang seperti itu adalah orang yang paling buruk apa yang mereka kerjakan. La yarqubuna fi mu'minin, mereka tidak pernah memelihara hubungan silaturahim dengan orang mukmin. Jadi jemaah sekalian, penggunaan kata ini, la yarqubuna fi mu'minin, orang musyrik itu tidak memelihara hubungan silaturahim dengan mukmin. Mafhum mukhalafahnya yang bisa kita tangkap kebalikan dari ayat ini adalah bahwa kalau orang mukmin itu adalah memelihara perjanjian walaupun dengan orang musyrik.
memelihara hubungan persaudaraan, memelihara hubungan kekerabatan walaupun dengan orang musyrik. Ingat, memelihara hubungan kekerabatan walaupun beda agama. Kenapa? Karena kalau mereka orang musyrik justru tidak memelihara hubungan kekerabatan. Jadi layar kubuna fi mu'minin illa wala zimmatan. Begitu juga dengan zimmah perjanjian. Jadi mereka juga tidak memelihara perjanjian. Allah mengatakan ulaika humul mu'tadun. Mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ulaika humul mu'tadun. Artinya kalau kita juga melakukan ini, kita juga termasuk melampaui batas, melakukan pelanggaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya hubungan kekerabatan, hubungan silaturahmi, itu adalah bersifat asasi, bersifat manusiawi. Sehingga itu adalah merupakan perjanjian kemanusiaan kita bersama. Bahwa kita semuanya adalah sama-sama makhluk Tuhan, maka harus saling menghormati, maka apapun agamanya, kita harus saling menghormati juga. Jangan sampai seperti mereka. Jadi kesalahan yang mereka lakukan tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk melakukan kesalahan yang sama. Ingat. Ya, kita sering mendengarkan orang Islam mengatakan mereka kan melakukan pelanggaran, kita juga harus melanggar, tidak boleh. Jemaah sekalian, kesalahan yang mereka lakukan tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan kesalahan yang sama. Jadi mereka tidak melihara hubungan kekerabatan, jangan sampai kita juga melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena Islam kita adalah khair ummah, sebaik-baik umat. Untuk apa? Untuk menjadi contoh bagi seluruh umat manusia. Ukhrijukum, yang dikeluarkan kalian untuk seluruh manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah umat yang terbaik untuk dikeluarkan sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu jemaah sekalian, itulah ayat-ayat yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita tentang tentang surat At-Taubah ini, ya, sehingga kita bisa mengambil manfaat daripadanya. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan melalui Ibu Dokter. Silakan Pak yang bertanya. Bapak sekalian yang bertanya, silakan. Ya, Haji Ridwan silakan. Haji Ridwan katakan silakan. Nyalakan speakernya. Haji Ridwan. Oh, ini dari Oke. Berarti Bu Dokter tadi keluar ya? Iya. Nah, sekarang bisa unmute masing-masing. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz tentang At-Taubah ayat 5 tadi, tentang bunuhlah, tangkaplah, intailah. Ini kalau kita bicara tentang sejarah, kita bisa tahulah siapa yang berhak untuk melakukan itu semua. Ya. Nah, dalam konteks sekarang ini, siapa gitu untuk melakukan ini? Sementara banyak juga di antara kita kan mengklaim ayat ini, dan kejadian yang terjadi sekarang ini kan persekusi itu mungkin dari ayat ini, sehingga ada bias tentang kata-kata penyembah berhala tadi. Nah, untuk konteks ini bisa nggak negara menjadi otoritas di sini? Mungkin itu. Terima kasih. Oh ya, ya baik. Kita perlu sampaikan bahwa khusus untuk ayat ini adalah musyrik yang dimaksud adalah di sekitar Masjidil Haram. Jadi nanti ini secara khusus ayat ini adalah peran Masjidil Haram sebetulnya. Jadi khusus untuk At-Taubah ini tentang peran dan fungsi Masjidil Haram. Maka tadi kita sebutkan juga bahwa ayat ini berkenaan dengan kasus haji Nabi yang tanggal tahun ke-9 Hijriah itu. Jadi khusus, makanya nanti di
surat At-Taubah ini ayat 28-nya nantinya, ini surat At-Taubah nantinya, ya. Surat At-Taubah ya, nanti ayat 28 itu ada khusus ya, ayat ini berbunyi seperti ini. Ya, ini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Orang beriman sungguhnya orang musyrik itu najis, ya. Fala yakrabu, maka janganlah mereka mendekati al masjidal harama. Ini jelas ini. Ini tidak bisa diganti dengan apapun. Ya, tidak bisa diganti dengan negara lain. Karena ini disebutkan al masjidal haram. Yang namanya al masjidal haram cuma satu tempatnya, yaitu yang ada sekarang di Mekah. Jadi ayat ini berbicara tentang itu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, kenapa tadi mereka disuruh keluar dari sana? Karena di tempat itu adalah tanah suci, tanah pusat tauhid. Sedangkan orang musyrik itu adalah najasun. Najis apanya? Hatinya. Kenapa? Karena mendua. Jadi najasun, karena hatinya najis, maka tidak boleh mendekati tanah suci Masjidil Haram. Fala yakrabul Masjidil Haram ba'da amihim. Setelah tahun ini. Setelah tahun yang kita tadi bicarakan di awal. Jadi ba'da amihim hada. Yaitu setelah tahun Haji Akbar tadi itu. Setelah tahun ke-9 Hijriah tadi. Jadi ba'da amihim hada. Setelah tahun ini. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullah. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullah min fadli. Ya. Jika kalian takut ya karena menghadapi mereka menjadi miskin, menjadi papa, jangan khawatir. Selama menjalankan ayat ini atau tugas dari Tuhan, yughnikumullah min fadli. Allah akan memberikan karunia Allah memberikan kepada kalian karunia. Yughnikum itu mencukupkan, mengkayakan kalian min fadli dari karunia-Nya. Insya jika Allah menghendaki. Nah, jadi artinya apa? Jadi ini secara khusus spesifik bicara tentang Masjidil Haram. Jadi tidak bicara tentang yang lain. Ya. Jadi harus kita batasi pembahasan ayat ini pada Masjidil Haram, bukan kepada yang lain. Kira-kira begitu. Maka kemudian tidak bisa dilakukan di negara manapun, di luar Masjidil Haram. Tidak boleh dilakukan. Apabila melakukan itu, berarti dia sendiri melanggar ayat ini. Ya, tidak boleh di tempat lain kita tuduh orang musyrik, baru kita serang rumahnya. Ya, tidak boleh sama sekali. Kalau dalam konteks Indonesia, kita punya negara sudah ada persepakatan bersama. Menjalankan tugas-tugas law enforcement adalah kepolisian, kejaksaan. Jadi sudah ada sudah ada pelaksananya kalau kita. Yang menjalankan tugas-tugas membela negara adalah TNI, tentara, tidak boleh yang lain. Karena apabila semuanya kemudian melakukan hal seperti itu terjadi kekacauan. Ya. Misalnya dia bersangkutan percaya adanya hukum qisas, maka begitu melihat orang membunuh orang lain, dia juga membunuhnya. Itu bukan qisas namanya. Itu namanya balas dendam. Lalu bagaimana caranya? Ya lapor kepada polisi, polisi menangkap orang itu, dibuat BAP-nya, masuk ke pengadilan, di sana diadili, setelah terbukti dengan meyakinkan, lalu kemudian hukum mati. Nah itu namanya bernegara. Jadi ayat-ayat berkenaan dengan berperang, berkenaan dengan balas, itu adalah ayat-ayat yang harus ditunaikan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Jadi di dalam Al-Quran ada ayat yang khusus untuk individu, ada ayat yang untuk bersifat sosialitas, dan ada yang berkaitan dengan komunitas bernegara. Jadi dalam Al-Quran ada ayat-ayat seperti itu. Jadi ada ayat yang bersifat bersifat komunitas berbangsa dan bernegara. Jadi ada ayatnya di sini tadi kita tuliskan ya. Jadi di dalam Al-Quran ini ada ya. Di dalam Al-Quran ada 3 macam ya. Jadi ada yang untuk individu, orang per orang ya. Individu ya. Ada juga untuk sosialita masyarakat ya. Sosial. Ada juga untuk komunitas bernegara. Komunitas negara. Ya. Mana ayat yang berbicara tentang individu? Ini mohon maaf kita hapus ya, kayaknya terlalu menyalah ya. Mungkin ibu-ibu tidak bisa baca ini. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, ya kita tulis di sebelah sini aja. Ya, yang bagus ya. Nah, jadi kalau Al-Quran itu jemaah sekalian, Al-Quran menyala juga ini ya.
Ya, jadi kalau Al-Quran, nah itu ada ayat-ayat yang bersifat individu. Ya. Yang kedua ada yang bersifat sosial, ada yang bersifat negara, ya, ada yang bersifat negara. Nah, ini harus kita letakkan pada tempatnya. Mana ayat-ayat yang bersifat individu? Contohnya sholat, ya, puasa, ya, dan sebagainya. Lalu kemudian bersifat sosial. Mana ayat yang bersifat sosial? Contohnya misalnya berinfak, ya, berinfak, ya, membantu, ya, tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu sosial. Kemudian negara. Nah, negara seperti apa? Seperti contohnya misalnya hukum, ya, hukum, perang, ya. Ini adalah negara yang punya domain. Jadi tidak boleh kita semua mengambil alih pekerjaan ini. Jadi ada yang bersifat individu seperti sholat, puasa, ada yang bersifat sosial, berinfak, membantu sesama, ada yang bersifat negara seperti hukum, itu hukum negara yang melakukannya, perang dan sebagainya itu adalah negara yang melakukannya. Tidak boleh semua orang. Bayangkan kalau semua orang mengumumkan perang, yang terjadi adalah perang antar kelompok, terjadi perang saudara. Nah, jadi perang itu hanya urusan negara saja. Dan sudah ada undang-undang yang mengatur semuanya itu. Kurang lebih gitu. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Haji Ridho. Bu Cut Etna angkat tangan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Ya, silakan. Jelek. Ustaz, itu kalau misalnya namanya kita suka mengulang ya, mengaji ini apa tadarus, tiba-tiba kita lupa pas itu baca surat At-Taubah kita bilang bismillah, gimana tuh? Namanya ya, misal. Ya. Itu aja. Keingat Allah hanya menghukumi kita kalau dibaca dengan sadar. Kalau kita lupa ya nggak apa-apa karena kan lupa namanya. Jadi Allah itu hanya menghukumi kita kalau dalam keadaan sadar. Jadi sadar. Yash'urun namanya. Jadi sadar. Jadi kita lihat, saya tunjukkan ayatnya bahwa hukum itu adalah sadar. Ya, kita lihat ayatnya. Di dalam surat Al-Baqarah. Ya, ayatnya 10. Ya, kita lihat. Ya. Ini dia ayat 9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka ingin menipu Allah dan orang beriman, wa ma yakhda'una, dan tiadalah mereka tipu illa kecuali anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadari kalau menipu dirinya sendiri. Jadi tidak menyadari, tapi ada kata-kata lagi, ini dia. Ya, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwa sungguhnya mereka itu adalah orang buat kerusakan di muka bumi, tetapi mereka tidak menyadari kalau membuat kerusakan. Jadi artinya di sini berkaitan dengan kesadaran berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas melanggar, seperti misalnya membuat kerusakan, menipu. Mereka tidak menyadari kalau mereka perbuatannya itu membuat kerusakan. Jadi artinya apa? Kalau berkaitan dengan pertanyaannya tadi Bu Cut, berkenaan dengan kita baca bismillah di At-Taubah, tetapi kita lupa, nah maka tentu Tuhan tidak akan menghukumi kita. Tetapi dengan catatan bisa kita memperbaiki niat kita. Ya, misalnya contohnya Bu Cut membaca At-Taubah, lalu kemudian membaca basmalah, maka diniatkan basmalahnya bukan untuk At-Taubah, tetapi untuk permulaan. Karena kan kita dianjurkan membaca bismillah di setiap permulaan melakukan sesuatu. Jadi kita niatnya bukan bismillahnya taubah, tetapi kita niatkan bismillah untuk membaca Al-Quran, bukan At-Taubahnya. Ya. Karena setiap sesuatu kita mulai, sesuatu yang baik, kita dianjurkan baca bismillah. Begitu. Iya. Ya. Yes. Makasih, Ustaz. Ada lagi, siapa lagi tadi itu yang mau bertanya? Pak Andi, silakan Pak Andi. Andi, silakan. Singkat saja Ustadz, saya pernah baca Sayyidina Ali wajah berkata, apakah bisa dimaknai ini
posisi akan hubungan antara manusia dan Allah seperti yang tadi Ustaz gambarkan. Mohon Ustaz. Minta diulangi lagi pertanyaan Pak, tidak kedengaran tadi terpotong. Saya pernah Imam Ali berkata, saya adalah titik di bawah. Oh iya. Nah, ini bisa ini adalah penghubung manusia dengan Allah Al-Halik, Al-Haq. Mohon bicaranya Ustaz. Oh iya. Jadi ini ada hadis yang menjelaskan bahwa aku adalah ba, ya. Jadi Ali adalah ba. Ba itu adalah jadi begini ceritanya nih. Hadisnya mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah merupakan intisari dari seluruh ciptaan Allah. Lalu kemudian intisari daripada Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah intisarinya ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Dan intisari kata kunci daripada Bismillahirrahmanirrahim ada pada huruf ba. Dan rahasia daripada huruf ba ada pada titik. Ya, dan aku adalah titiknya. Ya, jadi aku adalah nokta tersebut, titik tersebut. Nah, jadi artinya apa? Ini kalau tidak ada titiknya tidak ada maknanya nih. Ya. Ini tidak ada maknanya kalau tidak ada titiknya. Kita tahu jemaah sekalian, kalau huruf begini, ini hurufnya begini, ya. Kalau hurufnya begini, ya. Ya. Kalau tidak ada titiknya nih, nggak ada maknanya. Bapak Ibu bisa perhatikan ini. Ya. Tidak ada maknanya. Kenapa? Karena nanti dia bermakna kalau ada titiknya. Contohnya gini. Kalau titiknya 1, namanya nun. Ini kalau 1. Kalau titiknya 2, namanya ta. Kan gitu. Kalau titiknya 3, namanya sa. Nah, jadi nanti bermakna kalau ada titiknya. Ya. Kalau titiknya di bawah 2 namanya ya. Ya. Titiknya di bawah 1 namanya ba. Ya, jadi namanya ba. Jadi barulah jadi ba. Jadi ini huruf ini kemungkinan pertama adalah nun, ta, sa, ya, ba. Jadi 5 kemungkinan. Jadi ini ada 5 kemungkinan. Yang terakhir adalah ba. Nah, di sini huruf ba. Jadi artinya apa? Menjadi ba karena titik. Kalau tidak ada titiknya, tidak punya nilai. Ya, sama sekali. Tidak punya makna sama sekali. Jadi kalau tanpa itu, ya berarti tanpa titik maksudnya tidak ada nilainya. Dan kalau ada hadis mengatakan bahwa Ali adalah titiknya, ya itu maksudnya bahwa tanpa beliau boleh dikata tidak ada penyambungan. Kenapa? Karena boleh dikatakan Sayyidina Ali itu termasuk punya peran yang sangat penting di dalam perkembangan Islam ini. Kita tahu bahwa ketika Nabi misalnya mau hijrah dari Mekah ke Madinah, maka berkat Alilah yang menempati tempat tidur Nabi, lalu kemudian Nabi bisa pergi meninggalkan Mekah. Itu contohnya. Dan banyak lagi yang lainnya. Tetapi itu adalah di antaranya. Ada lagi yang lain? Terima kasih Ustaz. Ya, Tony silakan Ton. Ya, Tony. Tony angkat tangan. Silahkan, Tony, Mas Tony. Mas Tony silakan. Sebentar, Mas Tony. Mas Tony silakan. Halo Ustaz. Ya silakan. Ya maaf Ustaz. Jadi ya menyambung pertanyaan tadi Ustaz di ayat 5 itu yang terkait dengan bunuhlah mereka orang-orang musyrik dimanapun berada. Itu kan yang saya juga memahaminya bahwa itu salah satu perlindungan Allah terhadap Ka'bah dan kota Mekah ya saat ini misalnya kalau itu memang. Nah, kalau yang sekarang kita ketahui memang dari sisi fisik atau dari sisi ini kan tidak diperkenankan orang-orang atau peraturan tidak diperkenankan orang-orang kafir misalnya atau orang musyrik masuk di Mekah.
Tapi secara real itu kan kalau budaya dan lain-lain itu justru kita lihat justru banyak diundang Ustaz oleh penguasa Haramain ini. Nah, ini bagaimana Ustaz? Apakah memang ayat itu memang spesial hanya untuk di kondisi perang saja? Atau misalnya ketika misalnya katakanlah Arab Saudi sekarang mempunyai akad dengan orang-orang musyrik misalnya, lalu dilanggar, atau itu kalau berlaku yang saya sebut tadi misalnya untuk melindungi Ka'bah dan Haramain itu harusnya ya orang-orang kafir dan budayanya sekalipun itu tidak boleh masuk. Nah, bagaimana Ustaz? Minta pencerahan Ustaz. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia secara spesifik ya. Yang disebutkan di dalam surat At-Taubah tadi adalah orangnya dilarang masuk. Tentu sebetulnya memang budaya tentu tidak bisa juga, tetapi budaya sebetulnya tidak mengenal istilah musyrik. Yang musyrik itu adalah orang. Jadi kata musyrik itu adalah pada orang. Jadi yang dimaksud tadi di dalam ayat 28 ini adalah orang. Ya. Di kata-kata innamal musyrikuna ini adalah orang musyrik. Ini musyrik ini adalah orang. Jadi sesungguhnya orang musyrik. Jadi ini adalah isim fa'il musyrik. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najasun. Nah, sedangkan yang namanya budaya, pakaian dan sebagainya sebetulnya tidak mengenal istilah syariat. Yang bersyariat itu manusia. Jadi artinya contohnya gini, baju yang pendek secara baju ya tidak ada kaitannya dengan syariat. Nanti menjadi syariat kalau dipakai oleh seseorang. Ya. Ketika dipakai oleh seseorang, maka orang itu dianggap tidak memenuhi syariat. Kenapa? Karena kelihatan auratnya. Tapi baju sebagai baju tentu ya baju tidak bisa dihukumi sebagai bersyariat atau tidak bersyariat. Hal yang sama terjadi dengan yang lain-lain. Nah, oleh sebab itulah maka secara spesifik ayat ini berlaku untuk orang musyrik dan di Masjidil Haram. Ya, kalau di luar sana dia masuk itu adalah tidak dilarang. Dilarangnya di sana ada batas-batas suci. Di mana kalau orang masuk di sana, kalau di Mekah itu diperiksa orang untuk masuk di tempat itu. Periksa apakah muslim atau tidak muslim. Ya, ada lagi yang lain. Kalau ini Ustaz nyambung sedikit, kalau dulu kan pernah beberapa kali baca berita bahwa Masjidil Haram itu atau pada saat musim-musim haji justru ada penjagaan dari orang-orang yang luar Islam misalnya. Dulu pernah diisukan bahwa ada orang justru keamanan Israel yang masuk. Itu bagaimana Ustaz? Ya, ini harus dibuktikan. Yang jelas kalau memang terbukti, ya dia tidak boleh. Bahkan ada informasi dulu, waktu Mekah diserang tahun 79 atau 780 itu kan ada dulu penyerangan kepada Mekah. Iya. Ya, penyerangan kepada Ka'bah. Ya, menurut informasi kita dapatkan, yang masuk ke sana itu adalah tentara khususnya, pasukan khususnya Prancis. Prancis, ya. Iya, kalau memang benar ini adalah, ya saya kira ini tentu pelanggaran dari sisi Raja Saudi. Ya, kalau memang benar itu, ya, bahwa yang masuk di sana adalah pasukan Prancis. Karena jelas tidak boleh. Kalau seandainya pasukan Prancis tapi dia Islam, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia bukan Islam, jelas tidak boleh. Ya. Nah, jadi jelas terjadi pelanggaran namanya, dan itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah setempat. Karena yang punya otoritas untuk menjaga orang masuk ke sana adalah pemerintah. Seperti yang kita bicarakan tadi, ada wilayah individu, ada wilayah sosial, dan ada wilayah negara. Berkaitan dengan ini adalah wilayah negara. Pada saat itu Nabi mewakili sebuah negara Islam. Jadi dialah yang berhak menentukan itu. Tapi kalau individu-individu tidak bisa, karena kalau dilakukan individu bisa terjadi keributan terus-menerus. Ya, karena biasanya kalau orang per orang dilarang dengan individu biasanya melawan. Kita lihat di masyarakat kita saja ada orang karena ditegur tidak pakai masker melawan, akhirnya terjadi keributan. Oleh sebab itulah maka disitulah perannya negara. Negara harus menjadi kuat untuk memaksa orang-orang untuk memenuhi hukum-hukum yang telah ada. Kira-kira begitu. Ada lagi yang lain? Ya. Sama seperti pembangunan hotel di depan Masjidil Haram itu Ustaz ya, yang tertinggi. Betul. Yang apa konstruksi dan desainnya diserahkan ke sebut saya negara barat. Betul. Itu urusan negara Saudi lah Ustaz ya. Urutan negara Saudi, betul.
Kalau berdasarkan Al-Quran sebetulnya ya itu tempat itu di sana untuk orang mukmin sebetulnya. Karena itu bisa dikatakan itu adalah pusat perputaran rezeki untuk orang beriman. Dan ini disebutkan di surat Al-Baqarah ini. Ya, coba kita lihat doanya Nabi Ibrahim di 126. Ya. Ini ada 126. Ya. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al. Ini ada doanya Nabi Ibrahim. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berdoa. Ya, ini doanya Nabi Ibrahim. Ya, jadi ini disebutkan dengan tegas. Ya. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah tatkala Ibrahim berdoa. Ya, berdoa kepada Tuhannya, Rabbi ja'al, wahai Tuhanku jadikanlah hadza balada aminan, aman. Ya. Jadikanlah negeri ini aman, amina. Ya. Warzuk, dan berrezekilah warzuk ahlahu. Ya. Warzuk ahlahu, dan berrezekilah kepada penduduknya minas samarat, dari berbagai macam buah-buahan. Ya. Minas samarat. Siapa mereka? Man amanah. Nih, terutama man amanah minhum. Nih. Man amanah minhum billahi wal yaumil akhir. Ya. Jelas ini minas samarat, buah-buahan untuk orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Wa man kafara, dan siapa yang ingkar, ya, fa umattihu qalilan, hanya diberikan sedikit. Iya, jadi jelas ini sebetulnya peruntukannya dalam ayat ini. Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Dan ini adalah doa Nabi Ibrahim setelah menerima penugasan sebagai imam, pemimpin. Imama, linas imama. Ya, jadi jelas disebutkan man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Tapi sayang seribu sayang, maka sekarang dengan pemasukan uang yang luar biasa, yang menikmati justru orang lain. Ya, karena di sana hotel-hotel kebanyakan banyak dimiliki oleh pihak luar, bahkan sangat mungkin juga orang Yahudi di belakangnya. Nah, jadi seperti itulah. Ya.